Mari belajar kembali IPA tematik kelas 5 SD, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan dan fungsinya akan kita pelajari mengenai hewan, serangga, ruminansia atau hewan memama biak, ikan, katak, reptilia, dan burung. Kita akan mulai dari serangga. Organ pencernaan serangga terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, tembolok, empedal atau lambung pengunyah, lambung, usus, dan anus. Sistem dan proses pencernaan dari serangga dimulai dari mulut. Makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah di dalam mulut. Kemudian, makanan yang telah dikunyah akan masuk ke tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan dari tembolok masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah halus, makanan masuk ke lambung lalu dicerna oleh enzim. Lalu, makanan masuk ke usus untuk diserap. Sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh serangga kemudian dibuang melalui anus. Mari kita lihat pada gambar serangga berikut. Makanan masuk melalui mulut, melewati esofagus atau kerongkongan, kemudian makanan disimpan di dalam tembolok. Setelah disimpan dalam tembolok, makanan akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Di sini, makanan akan dihaluskan kembali. Kemudian, makanan masuk ke lambung. Makanan akan dicerna oleh enzim. Setelah itu akan masuk di usus dan terjadi penyerapan sari makanan yang berbentuk sari-sari makanan oleh tubuh serangga. Sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh serangga akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, hewan memama biak atau ruminansia. Organ pencernaannya terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, rumen atau disebut juga dengan perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, abomasum atau perut masam, usus halus, dan anus atau kloaka. Sistem dan proses pencernaan. Makanan masuk di dalam mulut, dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Makanan yang telah dikunyah masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, kemudian akan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Makanan yang dicerna
dengan bantuan bakteri di dalam rumen dan disimpan sementara di dalam rumen atau perut besar. Saat beristirahat, hewan memama biak akan melakukan pengunyahan kembali makanan di rumen, masuk ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Kemudian, makanan yang telah dikunyah di dalam mulut akan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam perut jala akan terjadi proses fermentasi, yaitu penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Kemudian, makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dilakukan pencernaan kembali dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari perut kitab atau omasum, makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Di sini makanan akan dicerna kembali dengan enzim pencernaan dan mematikan bakteri yang jahat pada makanan. Sisa pencernaan yang tidak diserap oleh hewan memama biak atau ruminansia akan dibuang melalui anus. Lihat pada gambar. Makanan dari mulut akan melalui esofagus. Kemudian dari esofagus, makanan akan disimpan di dalam rumen. Setelah dari rumen, makanan akan kembali dikunyah di dalam mulut ketika hewan memama biak beristirahat. Kemudian disalurkan ke retikulum. Selanjutnya, dari retikulum, makanan akan masuk ke dalam omasum. Setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum. Kemudian, makanan akan masuk ke usus halus dan terjadi penyerapan hasil pencernaan yang berbentuk sari-sari makanan, dan sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Hewan selanjutnya adalah ikan. Organ pencernaan ikan terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kita bisa lihat pada gambar organ-organ pencernaan pada ikan. Yang dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Kemudian katak. Organ pencernaan katak terbagi atas mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Jadi kloaka sama dengan anus. Kita lihat pada gambar organ pencernaannya, dimulai dari mulut, esofagus, lambung,
usus halus, usus besar, dan kloaka atau anus. Sekarang reptil. Organ pencernaan reptil terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau anus. Adik-adik dapat lihat melalui gambar organ pencernaan pada reptilia. Hewan reptil sama seperti hewan lainnya, organ pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Terakhir adalah burung. Organ pencernaan terdiri atas mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan kloaka. Oke, kita lihat pada gambar organ pencernaan burung. Dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan, lambung, empedal atau lambung pengunyah, usus, dan kloaka atau anus. Semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih.